Oke, teman-teman, hari ini pembelajaran kita adalah tentang penggunaan aplikasi akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, ya. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya ada banyak sekali software yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Mungkin di antara teman-teman yang sudah pernah belajar akuntansi ketika SMK ataupun SMA pernah mengenal ada program yang namanya Mayop, ya kan? Yang paling populer itu Mayop. Nah, untuk teman-teman pelajar. Tetapi kalau di corporate, ya di perusahaan yang paling banyak digunakan itu ada Zahir, ya Zahir Accounting, ada Accurate, terus ada Jurnal, terus kalau di UMKM itu ada beberapa software yang bisa digunakan di handphone. Tetapi rata-rata untuk software-software akuntansi yang saya sebutkan tadi itu semuanya tidak free, ya berbayar. Free-nya mungkin ada sebagian yang hanya trial, ya 15 hari. Enggak, kalau yang resmi ya, yang legal itu trial 15 hari atau 1 bulan. Nah, karena perkuliahan kita atau materi aplikasi akuntansi ini akan kita gunakan, selain kalian nanti belajar bagaimana menyusun laporan keuangan, menjurnal dengan cara manual, maka juga saya pilihkan aplikasi GnuCash yang ini merupakan aplikasi yang 100% free, 100% gratis. Karena ini sifatnya open source, ya. Jadi ini awalnya memang didesain untuk Linux. Ya, kalau Linux kan dari operating sistemnya saja sudah gratis, isinya juga semuanya gratis. Open source, karena open source itu pernah dengar istilah open source? Apa maksudnya? Open source maksudnya apa? Tahu nggak? Kalau ada aplikasi-aplikasi tulisannya atau lisensinya open source, semua bisa mengakses. Sebenarnya bukan semua bisa mengakses. Aplikasi apapun semua bisa akses. Entah itu bayar atau tidak kan semua bisa. Tetapi yang dimaksud open source itu siapapun boleh mengembangkan. Ya, siapapun boleh ngutak-ngutik isi dari software tersebut tanpa harus minta izin kepada kreator. Ya. Jadi kalau ada aplikasi open source, ya itu adalah aplikasi yang siapapun boleh ngutak-ngutik, ya boleh mengubah kode-kode, coding-coding di dalamnya sesuai dengan kebutuhan. Ya itu yang dinamakan dengan aplikasi open source. Nah makanya kalian kalau mungkin pernah mendengar Linux, operating system Linux selain Windows, itu ada banyak sekali versi-versi. Ada versi Indonesianya itu misalkan Blankon, Blank ON. Itu yang dikembangkan oleh developer Indonesia. Ada ada Ubuntu, ada Kubuntu, ada SUSE dan lain sebagainya. Itu banyak versi karena memang open source. Jadi kalau kalian bisa mengembangkan, silakan kembangkan sendiri. Misalkan pakai diganti mereknya, misalkan Ilham Linux itu bisa. Ya. Itu yang dinamakan open source. Tetapi kalau Windows ataupun Mac itu tidak open source. Ya, tidak bisa dan itu akan dipenjara kalau kalian mencoba ngotak-ngatik isi coding dari Windows. Ya, kalian ganti dengan cendela misalkan bahasa Inggris Windows kan, ganti cendela Pak, biar bahasa Jawa ya kan, itu nggak bisa, nggak boleh ya. Dan nggak bisa memang, tidak bisa dilakukan itu. Yang bisa hanya developer yang Microsoft ya. Baik, jadi ini adalah aplikasi, saya belum share screen ini, enggak kelihatan. Ya, ini ya. Jadi ini adalah aplikasi GnuCash, ya. Di bawahnya sudah jelas ini adalah free accounting software, ya, free accounting software. Nah, di sini ada berbagai macam bahasa yang bisa kalian pilih, mulai dari bahasa Inggris sampai dengan bahasa apa ini, Cina atau Jepang? Cina atau Jepang? Tuh. Itu
Cina. Jepangnya yang itu, Pak. Jepangnya yang ini. Kok tahu? Kamu kira-kira aku juga nggak tahu loh tuh. Kalau Hangul tahu, Pak. Oh. Oke. Kita kan ada dua, Pak. Cina modern sama Cina tradisional. Oke. Yang tradisional kita yang Koreanya ada nggak nih? Nggak ada. Baik. Kita langsung saja ya masuk ke aplikasinya. Ya. Soviet, Pak. Jadi aplikasinya langsung masuk saja ke aplikasinya. Desktop saja. Biar kelihatan semua ya. Nah, ini silakan teman-teman semua dibuka aplikasi GnuCast-nya. Ya, meskipun begitu banyak aplikasi akuntansi yang tersedia di pasaran, sebenarnya cara penggunaannya itu sama semuanya. Ya, semuanya sama cara penggunaannya, hanya fitur-fiturnya serta tampilannya saja yang mungkin berbeda. Ya, menu-menu di dalamnya itu mungkin yang berbeda, tetapi cara penggunaannya hampir semuanya sama. Yang pernah belajar Mayap siapa? Di kelas ini? Belum ada? Nggak ada yang dari akuntansi toh? SMK-nya? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, jadi pasti yang kita lakukan di awal itu adalah kita men-setting akun-akun apa saja yang akan kita gunakan di dalam laporan keuangan kita. Ya, nama-nama akun kita setting terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang akan kita susun laporan keuangannya. Ya. Kalau perbankan syariah, maka kita kemarin sudah menginventarisir beberapa akun yang itu mungkin identik untuk perbankan syariah, mungkin tidak digunakan oleh perusahaan-perusahaan secara umum. Ada apa kemarin? Ada tabungan wadiah, giro wadiah, rekening antar cabang, dan lain sebagainya. Ya, nah, oke, sudah dibuka semuanya? Hah? Sudah? Kalau sudah, kita langsung buka berkas baru. Kita buat berkas baru, kita buat file baru dengan yang bahasa Indonesia di sini berarti isinya berkas, kita klik berkas. Kalau yang bahasa Inggris berarti file. Ya. Lalu klik new file atau berkas baru. Ya, new file atau berkas baru. Ya. Nah, di sini akan muncul halaman ya, akan muncul halaman yaitu penyiapan hierarki akun baru ya. Menyiapkan chart of account, daftar nama akun yang akan kita gunakan di dalam laporan keuangan ya, yang nanti akan kita susun. Nah, sudah sampai seperti ini? Sudah. Yang install bisa diikuti ya nanti. Nah, selanjutnya klik next. Ya. Klik next. Nah, setelah pindah ke menu opsi-opsi buku baru atau apa ini ya bahasa Inggris? New option. New book option ya. Maka di sini ada pilihan akun, penganggaran, bisnis, pencacah dan pajak. Ya, tax, account, budgeting, bisnis. Pencacah ini apa bahasa Inggrisnya? Counters ya. Ini bahasa Inggrisnya aneh. Nah, klik bisnis ya. Pertama kita akan men-setting perusahaan kita, profil dari perusahaan kita, profil dari perusahaan yang akan kita susun laporan keuangannya. Kita samakan saja untuk nama perusahaannya, itu gunakan nama kalian. Misalkan Bank Syariah Handoko. Sesuai dengan nama kalian. Bank Syariah Hendika. Sesuaikan dengan nama kalian. Terserah. Bank Syariah Ridho, Bank Syariah Elois, Bank Syariah
Siapa? Terserah. Pokoknya gunakan nama kalian. Ya. Bank Syariah Khalisoh, Bank Syariah Nisa, Bank Syariah siapa? Terserah. Ya. Terus alamat perusahaannya diisi alamat rumah kalian. Misalkan dusun Jalan Baru yang selalu baru dan tidak pernah lawas itu. Enggak apa-apa, isi. Terserah, ini diisi aja dusun Geni Langit. Geni Langit itu desa atau nama dusun ya? Dusun Kayangan atau apa ya kan? Kayangan Desa Akhirat. Ya. Ya, Kecamatan Surga ya. Amin ya. Semoga kita nanti kembali ke rumah kita. Ya, rumah Nabi Adam yang sudah ditinggalkan ya karena tergoda dengan bujuk rayu syaitan yang tertutup ya kan. Nah, semoga kita nanti kembali ke sana ya. Oke. Kecamatan Surga ya misalkan. Nah, ini intinya di menu ini kita membuat profil dari perusahaan kita. Narah hubungnya oke boleh diisi bebas deh, nomor telepon kalian misalkan. Oke, terus alamat email, alamat website ini saya kira tidak perlu, yang penting diisi ini saja. Nanti bisa dilengkapi sendiri ya, yang ini. Ya, intinya ini adalah apa? Untuk membuat profil dari perusahaan yang akan kita buat laporan keuangannya ya. Ini kalau bisa memang dilengkapi. Kalau kita benar-benar membuat laporan keuangan perusahaan, kita lengkapi sesuai dengan profil yang sesungguhnya ya. Oke. Ini ada tabel pajaknya untuk nihil semua ya. Format tanggalnya kita pilih format tanggal lengkap. Ini bisa diedit. Format tanggalnya kita samakan ya, Inggris saja ya. Ini di bawah ini loh. Format tanggal lengkap. Pilih saja US ya. Bukan nih, US. UK, sorry. UK. UK. Ya, biar kalau yang format lengkap itu kan nanti bulan dulu, tanggal baru tahun. Maka kita pilih yang UK saja yang tanggal dulu, bulan lalu tahun. Ya, biar kita sepakat dengan ini. Oke, sekarang kita klik next. Ya, setelah kita membuat profil perusahaan, kita pilih next. Selanjutnya adalah kita memilih currency, mata uang yang kita gunakan. Kita gunakan rupiah ya, karena kita cinta rupiah ya, maka kita gunakan rupiah ya. Berarti rupiah apa? IDR ya, kalau rupiah. Oke, silakan cari IDR. AIJ. IDR rupiah ya. Setelah ketemu IDR rupiah, klik next. Lalu di sini kita memilih akun yang akan kita buat. Jadi di GenuCash sendiri sebenarnya sudah disediakan akun untuk bisnis, sektor bisnis yang akan kita susun laporan keuangannya. Di sini ada car loan, ada business account, ada CDN money market, ada childcare expense, ada education loan dan lain sebagainya. Maka kita pilih common account saja. Udah, kita pilih common account karena kita akan edit. Karena semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, klik common account, lalu next. Lalu next dan terakhir apply. Nah, setelah sampai di sini, simpan. Ini adalah menyimpan file yang
kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Misalkan latihan GNUCAS PS apa ini? D ya. Simpan. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Setelah simpan itu akan muncul 5 golongan akun secara umum. Nah, sudah pernah kita pelajari ya. Ada 5 golongan akun. Ya, ada 5 golongan akun ya di sini. Ya, ada aset, ekuitas, expense, income, dan liabilities. Oke, kalau di perbankan syariah kurang apa berarti? Dana sirka temporer. Oke, bagaimana cara menambahkannya? Kita klik di sini, di luar. Kita klik kanan di luar, di bagian yang kosong ini. Lalu kita buat akun baru atau new account. Klik kanan di bagian luar, lalu klik new account atau akun baru. Berarti sekarang kita buat golongan akun dulu, yaitu golongan akun dana syirka temporer. Tipe akunnya itu adalah kita pilih ekuitas. Ya, karena tidak ada pilihan di sini untuk DST. DST itu sebenarnya adalah investasi dari nasabah mudharabah dan musyarakah ke dalam bank syariah. Ya, jadi nama akunnya apa? Dana syirka temporer. Tipe akunnya di sini ekuitas. Terus akun induknya adalah akun tingkat atas baru, new top level account. Setelah itu kita klik OK. Ada muncul seperti ini? Kalau tidak langsung aja. Kalau iya berarti ini harus diganti IDR. Enggak, kalau enggak muncul seperti saya tadi ya sudah. Oke. Nah, sekarang muncul dana syirka temporer ya. Di sini ada dana syirka temporer. Biar kelihatan, biar agak panjang seperti di Excel ya, ini digeser. Di bagian sini di double klik, klik. Biar muncul semuanya. Nggak usah, cukup nama akun saja, tipe akunnya apa? Ekuitas tadi tipe akunnya. Nama akunnya dana syirka temporer, tipe akunnya adalah ekuitas. Dana syirka temporer itu bagian kanan. Ekuitas, dia sebenarnya tidak termasuk ekuitas, tapi dia adalah simpanan dari pihak ketiga dalam bentuk investasi mudharabah maupun musyarakah. Ya, itu saja DC. Sudah nggak Bapak? Ya. Harusnya diganti rupiah itu. Sudah seperti ini semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang biar seragam, tidak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita ganti semuanya golongan akun ini dengan bahasa Indonesia. Caranya, klik di akun yang akan kita, golongan akun yang akan kita ubah, klik kanan, lalu apa? Sunting akun atau edit account. Klik kanan, edit account. Assets, berarti kita ganti bahasa Indonesianya aset. Begitu juga equity, kita ganti dengan ekuitas. Ekuitas bukan mudah. Lalu expense kita ganti dengan expense apa? Expense apa?
beban. Ya. Ya. Lalu income apa? Pendapatan. Liabilities apa? Ya, liabilitas kita ganti biar sama kayak bahasa Indonesia semuanya. Oke. Nah, sekarang akan seperti ini pakai bahasa Indonesia semuanya. Ada aset, beban, dana singkat temporer, ekuitas, liabilitas, dan pendapatan. Ya. Oke. Sudah? Ya, saya tunggu. Oke. Jika sudah, itu cara edit akun ya. Oke. Silakan dilanjutkan terus. Selesaikan dulu. Jadi kita sudah memiliki 5 golongan akun yang akan kita gunakan di dalam laporan keuangan. 6. Ya, 6. 6 yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, dana sirkah temporer, ekuitas, pendapatan, dan beban. Expense, beban. Sudah ya? Nah, sekarang kita isikan golongan akun dengan sub golongan akun. Aset itu ada 2 jenis aset. Ada 2 jenis sub akun aset. Apa? Ada current aset itu apa? Aset lancar. Ya, kita ganti current aset, kita edit dengan aset lancar. Ya. Tipe akunnya adalah aset. Ya. Lalu akun tingkat atas barunya adalah aset. Dia bagian akun induk ini adalah bagian dari akun apa dia? Golongan akun apa? Maka kita klik oke. Iya, nggak usah diubah. Setelah itu kita tambahkan di golongan akun aset ini aset tetap. Ya, kita klik di bagian aset. Ya, kita klik kanan lalu akun baru. Aset tetap. Tipe akunnya aset, akun induknya juga aset. Nah, sekarang di sisi aset kita punya 2 sub golongan akun yaitu aset lancar dan aset tetap. Klik kanan di aset, lalu new account atau akun baru. Nah, jadi kita membuat 2 golongan akun yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar tadi kita mengedit dari current aset, sementara aset tetap kita tambahkan baru. Nah, sekarang di golongan aset lancar itu ada apa saja? Ada kas, ya, ada kas dan piutang, ya, ada kas dan piutang. Maka kita di sini hapus saja ini yang ada di sini, hapus saja semuanya. Checking account ini hapus saja semuanya. Kita bikin baru. Kita bikin baru di aset lancar, yaitu akun apa? Kas. Salah satu golongan aset lancar adalah kas. Tipe akunnya cash. Ya, tipe akunnya karena ini kas, maka tipe akunnya adalah cash.
akun induknya dia adalah bagian dari aset lancar. Lalu klik OK. Ya, nah, maka di bagian aset lancar akan muncul kas. Lalu tambah lagi dengan apa? Aset lancar, giro, dan penempatan pada BI. Ini adalah golongan akun, tipe akunnya apa? Bank. Ya, karena dia adalah simpanan bank syariah di BI. Klik OK. Lalu ada apa lagi? Piutang. Piutang langsung kita isikan saja. Piutang yang kemarin sudah kita pelajari. Piutang apa? Piutang salam. Tipe akunnya, kalau piutang salam, karena ini adalah akun piutang, maka tipe akunnya adalah account receivable atau akun piutang. Nah, di tipe akun, karena ini adalah akun piutang, ya, jadi di tipe akun ini juga membedakan akun piutang dan akun yang lain, maka kita pilih tipe akunnya adalah akun piutang atau receivable bahasa Inggrisnya. Oke. Apalagi kemarin saya lain piutang salam, piutang istisna, ya. Oke. Tipe akunnya jangan lupa piutang. Oke. Nah. Di golongan akun aset lancar ada kas, ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia, ada piutang istisna, ada piutang salam. Ya. Nah, tapi perlu dicatat ya teman-teman, piutang istisna dan piutang salam ini tidak bisa kita masukkan ke aset lancar ketika jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Oke, kita sementara masukkan saja di bagian aset lancar, kita tidak perlu membuat lagi satu golongan akun yang piutang. Harusnya ini ada satu lagi piutang, yaitu untuk membedakan piutang yang dimiliki oleh bank syariah. Oke, sudah ya. Sekarang aset tetap. Aset tetap ada apa saja? Kita tambahkan akun di aset tetap. Ada apa saja? Peralatan. Oke, terus apa lagi? Perlengkapan bukan aset tetap. Itu aset lancar. Apa? Ya, tipe akunnya aset ya. Tipe akunnya aset, sorry. Saya meninggalkan. Bangunan, akun baru lagi. Kita bikin lagi. Tanah. Satu lagi deh. Akun baru. Mesin. Jadi mesin ATM misalkan. Di aset tetap ada bangunan, mesin, peralatan, tanah. Tipe akunnya adalah aset. Tipe akunnya semua ini adalah aset. Ya. Kita punya bangunan, mesin, peralatan, dan tanah. Ya. Oke, satu lagi yang penting di sini adalah apa? Akumulasi penyusutan. Tipe akunnya aset, akun induknya aset tetap sama ya. Akumulasi penyusutan. Oke. Semua saldo masih 0 ya, karena kita belum buat transaksi.
Halo, nggih. Pak Toha dereng wonten, Pak. Ya. Cek kula anu nggih. Ya, sudah ya. Kalau sudah kita pindah ke liabilitas atau kewajiban. Ya. Liabilitas bank syariah itu juga dibedakan menjadi dua. Ya, kita hapus saja isinya. Kita buat akun baru. Apa? Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek. Dan juga liabilitas jangka panjang. Ya. Ya, kredit card dihapus saja. Kita bikin aja. Ya, ada dua golongan akun liabilitas atau kewajiban. Ini salah parent. Ada liabilitas jangka panjang, ada liabilitas jangka pendek. Nah, di liabilitas jangka pendek kita masukkan tabungan-tabungan yang kemarin sifatnya adalah kewajiban. Tabungan apa? Tabungan apa yang sifatnya kewajiban dari bank syariah? Tabungan apa? Wadiah. Masukkan di sini. Di liabilitas jangka pendek kita masukkan tabungan wadiah. Terus apa lagi? Giro wadiah. Mudharabah bukan kewajiban loh. Oke, tipe akunnya tipe akunnya bukan liabilitas, tipe akunnya adalah sudah biarinlah kalau tabungan kita buat jangan kita buat dia sudah biar nggak apa-apa liabilitas. Oke. Giro wadiah, tabungan wadiah ya ada dua. Jadi giro wadiah dan tabungan wadiah. Coba. Oke, setelah liabilitas kita masukkan dana sirka temporer. Dana sirka temporer isinya apa saja? Dana sirka temporer isinya akun apa saja? Ya, deposito mudharabah. Ya. Tipe akunnya ekuitas, akun induknya DST. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Giro mudharabah. Ya, betul. Dua ini saja dulu. Ada deposito mudharabah, ada giro mudharabah. Terus setelah DST kita pindah ke ekuitas ya. Ekuitas ini kita asumsikan bank syariah berbentuk perseroan terbatas, maka akun di dalam ekuitas ini adalah saham biasa.
Kita isikan di sini. Ya, opening balance-nya dihapus dulu. Ya, lalu kita isikan dengan saham biasa. Saham biasa 1. Terus kita isikan lagi biasanya di sini itu adalah tambahan modal disetor. Oke. Nah, jadi ada 2 akun untuk ekuitas, yaitu akun saham biasa dan tambahan modal disetor. Oke. Sekarang setelah selesai di akun neraca atau akun permanen, ya. Jadi akun permanen itu kita mengenal akun permanen itu adalah akun neraca yang terdiri dari aset, liabilitas, dana sirka temporer dan juga ekuitas. Nah, sekarang kita beralih ke akun-akun di dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada akun apa saja? Pendapatan. Ya, kita pindah ke pendapatan. Nah, di sini ada banyak sekali pendapatan. Kita hapus saja semuanya biar enak. Ya, yang sudah disediakan di sini kita hapus semuanya karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Pendapatan dihapus semuanya yang ada di sini. Kalau interest income-nya nggak bisa dihapus, isinya dulu yang harus dihapus, baru dia bisa dihapus. Interest income baru bisa dihapus ketika ada isinya dulu dihapus. Ya, yang ada di pendapatan dihapus dulu semuanya. Oke, setelah itu kita isikan pendapatan, akun di dalam pendapatan. Ada pendapatan apa saja kemarin yang sudah kita pelajari? Pendapatan dari simpanan ada pendapatan apa? Administrasi. Oke, tipe akunnya pendapatan, akun induknya pendapatan. Klik oke. Ya. Terus ada akun apa saja lagi kemarin yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita pelajari? Pendapatan sebelum istisna. Ya, pendapatan salam. Oke. Oke, terus kita tambah lagi. Pendapatan apa lagi? Istisna. Ya, pendapatan. Oke. Nah, 3 ini aja dulu. Nanti sambil jalan kita belajar akad-akad yang lain, kita masukkan akun-akun yang kita gunakan. Ya. Oke, kalau sudah di pendapatan ada 3 ya, ada pendapatan administrasi, pendapatan salam, dan pendapatan istisna. Setelah itu kita pindah ke apa yang belum? Beban-beban ya. Oke, nah di sini ada banyak sekali beban. Oke, kita hapus semua saja biar tidak bingungi. Paling enak pakai ini loh. Tek 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 tek. Ya. Tek tek tek. Nah, kecuali yang punya isi dia nggak bisa. Ini di sini. Tek tek tek. Dia akan langsung naik tek tek. Awas hati-hati tapi nanti hapus. Sudah buka. Oke, dihapusi semuanya. Tek tek tek. Tek tek tek. Tek 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 tek. Oke. Mesti wara-warani Pak Faruk. Bang Plecet. Siapa yang sering ngomong Bang Plecet? Oh, Rizky. Bu Rizky anu ya, Rahmayanti. Komisaris. Ya, komisaris Bang Aswaja. Bu Rizky itu komisaris Bang Aswaja. Ya.
Oke, beban-beban kita isi dikit aja ya. Kita isi misalkan biar ada isinya, beban apa? Beban yang Bank Syariah, beban apa saja misalkan? Hah? Beban gaji, oke. Terus, beban apa lagi? Beban apa? Yang sudah kita belajar kemarin? Beban listrik. Terus, oke, kita tambahi dengan beban pra-akad yang ditangguhkan. Oke, terus kita tambahi lagi dengan apa kemarin? Beban istisna. Oke, tambah satu lagi dengan beban administrasi. Oke, silakan. Ada yang belum sampai sini? Ada yang ketinggalan? Ya, kalau ada yang ketinggalan, saya belum lanjutkan sampai 8 lebih 15 deh. Ya, coba silakan diselesaikan sampai semua akun-akun yang sudah kita buat 8.15. Silakan. Liabilitas jangka panjang. Kosongnya aja dulu, nanti aja. Yang penting sampai sini aja dulu. Nanti kita setelah ini kita coba bagaimana menginput transaksi. Setelah kita buat akun, semua laporan software akuntansi itu setelah itu baru kita buat transaksi. Kita tidak belajar fitur-fitur, sebenarnya ada banyak sekali fitur di sini ya yang bisa memudahkan kita selaku pelaku bisnis maupun akuntan untuk merekod ya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, tetapi kita tidak sedang belajar itu. Sementara kita sambil jalan kalau memang diperlukan kita bisa tambahi dengan materi selain ya. Ini banyak sekali sebenarnya fiturnya. Ini gratis tapi ya cukup kalau menurut saya. Sebenarnya software-software akuntansi yang ada di Play Store itu juga murah ya, tidak mahal. Ya. Itu oke. Sampai di sini mungkin sambil menunggu temannya yang belum ada pertanyaan.
bisa bahasa Inggris. Sama aku. Ya, sembarang lah, sembarang di kanan. Bagaimana setelah kita menyusun akun-akun yang akan kita gunakan di dalam laporan keuangan ya, maka langkah selanjutnya adalah kita ya sudah kita bisa langsung memasukkan transaksi, menginput transaksi di dalam laporan keuangan kita ya. Oke, pertama misalkan ini biar ada isinya yang harus kita lakukan di dalam pendirian perusahaan ya. Misalkan ini adalah
perseroan terbatas, maka perseroan terbatas itu ketika perusahaan itu memang dari awal berdiri, kepemilikan perusahaan ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kepemilikan saham. Dengan perusahaan menjual saham kepada para pembeli, investor. Ya. Berarti kalau jual saham dapat apa? Kas, ya. Berarti yang bertambah apa? Katakan perusahaan ketika mendirikan perusahaan, misalkan kalian PSG mendirikan bank syariah, Syariah. PSG mendirikan bank syariah dengan menerbitkan misalkan menerbitkan 1 juta lembar saham. Nah, saham ini ada nilai saham itu, ya, di dalam saham itu ada yang namanya nilai par atau nilai nominal dan ada nilai pasar. Ya. Oke. Jadi di dalam 1 lembar saham, kalau dulu pakai lembaran ya, sekarang masih dipakai istilah lembaran itu, meskipun kita tidak akan menemukan lembaran saham yang sesungguhnya dalam bentuk kertas. Karena semua sudah digital, tapi istilahnya tetap lembar. 1 lembar saham, 2 lembar saham, 3 lembar saham. Nah, di dalam lembaran saham itu ada nilai par. Di dalam 1 lembar saham itu ada nilai par dan juga nilai pasar. Atau ini adalah istilah nilai pajak. Apa itu nilai par atau nilai nominal? Nilai par itu adalah nilai saham yang tertulis di dalam setiap lembaran sahamnya. Jadi ketika saham itu diterbitkan, dijual kepada investor, pertama kali dijual kepada investor, itu ada yang namanya nilai par atau nilai nominal. Itu adalah nilai yang tertulis di dalam setiap lembaran saham. Misalkan kalian butuh modal berapa untuk mendirikan bank syariah? 17 kan? 1 triliun. Ya, 1 triliun. Berarti kalau kita menerbitkan 1 lembar saham, 1 juta lembar saham, kita butuh menerbitkan berapa lembar untuk mendapatkan modal 1 triliun? Kurang 0 berapa? Kurang 6 lagi. Kurang 0? 6. Kurang 0,6 berarti kita menerbitkan berapa lembar? Berapa untuk 1 lembarnya kita jual berapa? 1 juta juga. NP 1 juta. Jadi kita menerbitkan saham 1 juta per lembar. Kita jual saham 1 juta per lembar. Dengan total lembarnya berapa? 1 juta. 1 lembar harganya 1 juta. 1 juta. Ini untuk itu. Ini ditambahin ya. Ini saham 1 lembar 1 juta tidak? Mahal ya? Iya. Enggak payu. Kita terbitkan 1 miliar saham, berarti ini berapa? 1.000. Lembarnya 1.000. Minimal beli saham di bursa, kali ini misalkan di bursa berapa? 100 1 lot. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beli saham satu perusahaan di bursa, minimal 1 lot. 1 lot itu sekarang 100 lembar. Jadi kalau mau beli saham bank syariah PSG misalkan, minimal beli berapa? 1 lot. 1 lot. 1.000 kali 100 lembar. Berapa? 100.000. 100.000 minimal. 100.000 sudah bisa beli saham.
Betul. Oke, 1000 ya. 1000. Berarti kalau laku semua sesuai dengan nilai pasar nilai PAR-nya, berarti dapat modal berapa? 100. Tadi berapa? Menerbitkan 1 miliar lembar, selembarnya 1000. Dan ini laku semua sesuai dengan nilai PAR atau nilai nominalnya. Berarti dapat berapa? 1. Berarti jumlahnya apa? Berapa? Kas 1 triliun. Apa ini? Apa? Yang disebutkan tadi adalah saham. Berapa? 1 triliun. Paham ya? Kalian mau mendirikan perusahaan berbentuk perseroan. Perseroan itu tanda kepemilikannya adalah pakai saham. Jika kalian menerbitkan 1 miliar saham yang nilai nominalnya, nilai implisit yang terkandung di dalam satu sahamnya 1000. Laku semua sesuai dengan harga nominalnya, maka dapat modal 1 triliun. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Tanya, mungkin enggak? Saham yang kalian jual tidak laku pas 1000. Mungkin. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin lebih atau mungkin kurang? Ya bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Oke, anggap saja lebih. Jadi kalian sudah terpercaya di dalam membangun sebuah perusahaan. Maka ketika kalian menerbitkan saham yang jadi rebutan saham kalian. Kalau jadi rebutan, demand-nya ya cuma 1 miliar. Supply-nya, ya, penawarannya kalian hanya 1 miliar lembar. Yang minta itu jutaan orang. Kalian sebagai penjual, apa yang kalian lakukan? Ya, harganya, ya kalau mau beli, banyak yang minta nih, kalau mau beli ya, tapi dong, kan? 2,5. Berapa misalkan? 2,5. Kalau itu banyak. Sekarang 1.250. 1.200. Kalau 1.200 berarti dapat modal berapa? 1,2 triliun. Saham biasanya berapa? 1,2. Ya, Satu. Saham biasanya tetapi kita tulis sesuai dengan harga nominalnya. 1 triliun. Di sini ada ketika ada selisih tambahan modal disetor. Ini adalah selisih dari harga PAR atau nilai nominal saham dengan nilai pasarnya. Berapa ini jadi? 200. 1,2 berarti 2 M, Pak. 200 M. 200 M. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita asumsikan saja laku sesuai dengan nilai PAR atau nilai nominal. Berarti jumlahnya adalah Alhamdulillah laku semua, laris manis Tanjung Pikul 1 triliun dapat, ya kan? Oke, sekarang gimana masukkannya? Nah, kita kan sebagai akuntan tugasnya memasukkan transaksi tadi. Ya, jurnalnya kas, debit, kreditnya saham biasa. Cara pertama, kita cari dulu akun yang terlibat di situ. Salah satu akun yang terlibat. Kita mau lewat kas atau mau lewat saham biasa? Ya, lewat kas. Berarti kita cari akun kas dulu di sini. Kas di double klik. Muncul seperti ini. Sekali lagi, cari akun yang terlibat, salah satu, kita pilih kas, maka ini double klik, lalu akan muncul seperti ini. Sudah? Sudah? Nah, ini misalkan transaksi tanggal
September 22. Kita isikan apa dulu? Tanggalnya dulu, sesuai hari ini. Sudah ya? Otomatis. Ya, otomatis. Lalu deskripsinya kita isi dengan apa? Menjual saham. Nilai par. Nilai parnya berapa? 1.000. Menjual 1 miliar saham. Miliar lembar nilai parnya 1.000. Sudah? Terus lawannya dari kas apa itu? Lawan dari kas apa itu? Nah, di sisi transfer ya kita cari lawannya. Saham. Saham tadi di mana? Di ekuitas saham biasa. Sini. Klik. Ya. Di sisi transfer ya, kita pilih di sini lawan dari kas. Nih. Satu kas, satu saham biasa. Maka di sini kita pilih saham biasa karena kita lewat kas. Kalau sebaliknya kita lewat saham biasa, maka di sini apa? Kas transfernya. Oke. Sudah? Kalau sudah kita isikan, ini adalah sisi, ini jangan dilihat seperti ini ya, tapi biar seragam, ini lihat sisi kiri adalah sisi debit, sisi kanan sisi kredit. Berarti kasnya debit atau kredit? Debit berapa? 1 triliun. Oke, kita isikan. 1 nolnya 9. 12. Kalau mau nandai jangan pakai titik, tapi pakai koma. 1, 0, 0, 0, 0, 4, 6, itu 8, 9, 10, 11, 12. Klik, enter. Oke. Nah, sudah dapat 1T. Kita punya K 1T. Ya kan? Biar kelihatan di bagian paling belakang, garis paling belakang, di double klik nanti muncul seperti ini, double klik. Nah, dah sahamnya laku, sekarang kita sudah punya kas 1T. Ya, modal awal kita mendirikan bank syariah. Bisa. Belakang, kalau yang mau diluaskan depannya, garis paling belakang di double klik seperti ini. Nanti muncul seperti ini, kayak Excel itu loh, Mas. Ya. Kita sudah punya uang 1T. Coba kita cek di akun. Nah, kas kita sudah 1T. Ya kan? Saham biasa saldonya 1T. Ya kan? Oke. Sudah? Sudah? Terus kelebihannya, kalau kita sudah punya uang 1T, kita mendirikan perusahaan, apa yang kita lakukan? Kita sambil berpikir, misalkan mau mendirikan perusahaan, kita sudah punya uang cash 1T, apa yang kita lakukan? Apa yang kalian lakukan? Memulai bisnisnya. Mulai. Kalian gimana caranya? Meminjamkan uang. Bangun Bangun kantor, Pak. Oh, bangun kantor. Bangun atau sewa? Sewa. Yang cepat bangun atau sewa? Sewa. Oke, misalkan sehari berikutnya tanggal 30 September. Kita sewa, jangan sewa deh, beli langsung. Ada ruko, ya, kosong, strategis, dalam bahasa Praminoto kan, kita beli. Misalkan, kita beli berarti kita membeli bangunan secara tunai, senilai kita punya uang 1T loh, 5M. 5M, ya, Waduh, murah, Pak. berarti jumlahnya apa? Membeli gedung senilai 5 miliar secara tunai. Jumlahnya membeli gedung.
Jurnalnya. Beli gedung secara tunai. Jurnalnya apa? Selalu. Yang pasti apa dulu? Pasnya berkurang. Berkurang. Tidak pasnya berkurang. Berarti kasih. Dikredit. Berapa? 5 miliar. Debitnya beli bangunan. Berarti dapat apa? Berapa nilainya? Oke, masukkan di situ. Oh, mahal. Ya. Jangan di situ loh, di situ. Kalau koma nggak bisa pakai titik. Kalau nggak bisa koma pakai titik. Oke, coba masukkan 1,00. coba masukkan transaksi ini ke dalam jurnal. Gimana caranya? Kalian lewat kas atau lewat lunas? Lihat ya. Kas berarti klik kas lagi, masuk ke kas lagi seperti tadi. Tanggalnya diisi dulu. Tanggal 30. Apa? Membeli gedung secara tunai. Transfernya kemana? Transfernya kemana? Bangunan. Ya, lawannya dari kas. Berarti bangunan. Klik. Lalu kasnya debit atau kredit? Kredit berarti kita sisi kanan. 5 miliar. Cirolu, cirolu, cirolu. Klik enter. Nah. Kalau yang nggak bisa koma, titik. Kalau nggak bisa titik, koma. Kita sudah punya 2 transaksi. Ya. Kalau susah nggak usah dikoma titik, dihitungnya aja dulunya. Dia akan muncul sendiri dia. Sulit kan? Cek di kalau sudah cek di akun. Kalau sudah cek di akun. Kas kalian sekarang berapa? Ya, sudah berkurang toh? Ya, dari 1 triliun tadi sudah berkurang menjadi 95 miliar. Berapa ya? Sudah punya gedung, apa yang dilakukan lagi? Satu lagi, wes. Biar relate dengan soal yang sudah pernah kalian kerjakan. Soal wadiah nomor 1, coba keluarin buku tugasnya. Coba. Kalian yang warna ireng atau warnanya batik? Oh, batik. Ya. Besok masuk lagi. Ya, sampai UTS kan masih Kamis. Kayak mau belajar sekarang. Rajin. Betul. Betul sekali. Oke, misalkan yang ini ya. Misalkan ini sudah bisa bangunannya rampung. Bisa menerima nasabah tanggal 1 Oktober. Dianggap sudah.
Nggak usah ada peralatan ya, harusnya di peralatan lagi yang peralatan. Misalkan Ali, misalkan ya Ali membuka melakukan pentoran. Rekening apa? Tabungan pajak senilai 50 juta. Oke. Ali menyetorkan tabungan senilai 10 juta rupiah. Jumlahnya apa? Kas. Kasnya berapa? 10 juta. 10 juta. Kreditnya? Tabungan wadiah. Tabungan wadiahnya berapa? 10 juta. Sekarang coba kalian jurnal yang lewat kas. Lewat tabungan wadiah. Lewat tabungan wadiah. Jangan lewat kas, tapi lewat tabungan wadiah. Berarti di akun ini kita klik liabilitas Sari, jangka pendek tadi. Ada tabungan wadiah, double klik. Nah, sekarang kita isikan di sini. Tanggalnya adalah 10 Oktober itu 01. Ya, betul. Deskripsinya adalah menerima setoran wadiah dari Ali 10 Rp 10 juta rupiah. Transfernya kemana berarti? Kas, ya. Transfernya lawannya dari akun tabungan wadiah. Tabungan wadiahnya debit atau kredit? Kredit. Kredit berarti di sini sebelah kanan. Berapa? 10 juta. Enter. Nah. Setelah itu kita cek di akun. Oke, sekarang tabungan wadiahnya 10 juta. Kas kita dapat tambahan tadi 5 juta, 10 juta lagi. Sekarang tinggal 995, 10 juta. Nah, di kas itu langsung otomatis masuk sini. Ya, di kas ini langsung tadi yang kita masukkan lewat tabungan wadiah itu langsung otomatis sudah di sini. Debit 10 juta. Nah. Menjurnal ada pertanyaan? Ya, tidak. Oke, karena waktunya sudah habis, kita coba sekarang buat laporan. Ya, klik laporan. Reports, ya. Reports. Lalu kita mau bikin laporan apa? Hah? Rekonsiliasi bukan. Ya. Kita sudah punya pendapatan? Belum ada. Apa berarti? Mana? Laporan transaksi. Enggak. Kita mau bikin laporan neraca misalkan. Berarti pilih mana? Ya, aset dan liabilitas. Kita mau butuh apa? Di sini ada semua. Ini kan masih neraca semua kan ini. Kita belum punya pendapatan sama sekali, maka kita ingin bikin neraca. Berarti kita klik laporan, aset dan liabilitas, kita pilih neraca keuangan. Bahasa Inggrisnya? Bukan. Balance sheet, sorry. Bahasa Inggris balance sheet. Ya, laporan
aset dan liabilitas, lalu balance sheet. Ini banyak sekali laporan yang bisa kita buat, tetapi karena ini masih 3 transaksi, kita balance sheet aja. Klik, dah. Nah, sudah. Not responding. Not responding. Ya, ini kayaknya ya. Kayak gini semuanya. Kayak gini semuanya. Nah, ini gini ya, kayak kalau keluarnya seperti ini, sudah saya ini, berarti settingnya di golongan akunnya harus diganti, masih dolar. Asetnya masih settingannya dolar, liabilitasnya masih settingannya dolar, sehingga sudah ditambahkan di sini. Ini sudah benar kan? Kasihnya sudah sama. Ya, ya. Terus tabungan wadiahnya sudah sama, ya. Ya, jadi PR-nya adalah mengganti golongan akun masing-masing dengan rupiah. Ya. Oke. Baik. Sudah rupiah, tapi tetap keluarnya seperti itu. Ya, coba. Di laporan tadi bagaimana? Dolar tetap. Di awal mungkin. Di currency di bagian itu. Oke. Karena waktunya habis, saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan setelah UTS. Kita atik softwarenya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.